Pada video kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara menghitung massa ekuivalen. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang kekakuan ekuivalen. Nah, saat ini kita bahas massa ekuivalen. Nah, contoh kasusnya adalah seperti ini. Jadi ada sebuah pegas digantung dikasih massa M. Nah, di latihan-latihan video terdahulu kita mengabaikan ke massa dari pegasnya. Jadi massa dari pegas itu kita abaikan, yang kita perhatikan adalah K-nya atau kekakuan dari pegas, atau kalau dalam metode energi kita hanya memperhatikan dari energi potensial pegas. Sedangkan energi potensial massa dari pegas kita abaikan. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana pengaruh dari massa pegas jika massa pegas itu kita perhitungan dalam menentukan natural frekuensinya. Jadi kita tujuannya mengetahui natural frekuensinya. Nah, ketika massa M ini dibanding dengan massa pegas itu tidak berbeda jauh, misalkan hampir sama, maka massa pegas harus kita perhitungkan dalam analisis. Nah, begitu adalah caranya untuk memasukkan pengaruh pegas dalam perhitungan. Nah, ini sebuah pegas panjangnya L, kemudian massanya adalah, massa pegasnya adalah ms, maka kita bisa bagi menjadi bagian kecil, nanti bisa kita integralkan. Jadi bagian kecil dari pegas ini adalah massanya adalah dms, karena massa totalnya adalah ms, maka massa yang kecil ini adalah dms. Kemudian pada massa dms ini panjangnya itu adalah dy. Jadi dy, kemudian y nya itu kita hitung nolnya di sini, ke sini positif, nolnya sini, ke sini positif, ke bawah positif. Kemudian panjang totalnya itu adalah L. Jadi ini ada bagian kecil dari pegas yaitu dengan massa dms, dan panjangnya itu adalah dy. Nah, dari definisi itu kita bisa melakukan perbandingan antara dms dengan L-nya, yaitu massa dms ini dibagi dengan panjangnya dms yaitu dy per dy itu sama dengan massa totalnya dibagi dengan panjang totalnya. Ini adalah massa bagian terkecil dibagi dengan panjang bagian terkecil, itu akan sama dengan massa totalnya dibagi dengan panjang total, ms dibagi dengan L. Sehingga dms itu akan menjadi ms dibagi dengan L dikalikan dengan dy. Nah, kemudian kita akan merumuskan bagaimana panjang gerakan dari pegas ini dari ujung atas sampai bawahnya ketika masanya ini bergerak sejauh x. Nah, jadi ketika m-nya ini memanjang sejauh x, maka bagaimana gerakan dari masing-masing pegas, komponen dari pegas dari ujung atas sampai bawah. Nah, itu kita bisa rumuskan bahwa pergerakan pegas dalam hal ini dms baik di seluruh posisi itu adalah y per L kalikan x. Y itu adalah panjang dari ujung atas bagi dengan L panjang total dari pegas kalikan dengan x. Nah, arti dari persamaan ini adalah panjang gerakan dari pegas itu linear. Linearnya artinya adalah ujung yang nempel di M ini itu akan bergerak sama persis dengan simpangannya x-nya. Jadi yang ketika di sini dia gerakannya itu simpangannya x, ketika di sini itu simpangannya 0. Nah, kita lihat bahwa y rumusnya adalah kita rumuskan y per L kalikan x. Nah, ketika y-nya itu 0, berarti simpangannya 0. Ketika y-nya itu sama dengan L di ujungnya ini, maka simpangannya sama dengan x-nya. Nah, kalau di gambar grafik seperti ini adalah y-nya adalah ini, dari 0 ke bawah itu y-nya, kemudian ketika y-nya itu L, ketika panjangnya L, maka panjang gerakannya, ini sumbu tegaknya adalah panjang gerakan, ketika panjangnya itu L, yaitu panjang pegas, maka panjang gerakannya di sini berarti ya, di sini itu panjang gerakannya itu sama dengan x. Nah, ketika
Y-nya itu di setengahnya, di separohnya, berarti panjangnya adalah separuh X-nya. Berarti ini 0, sini semakin jauh ini gerakannya, ketika di separohnya dia separuh dari X-nya ini. Terus semakin besar ketika di sini itu sama dengan X-nya. Nah, itu artinya. Nah, sekarang kita sudah merumuskan DMS sebagai fungsi dari DY, dan kemudian persamaan geraknya, persamaan simpangannya dari seluruh DMS-nya. Nah, sekarang kita menggunakan metode energi untuk membuat persamaan geraknya. Nah, seperti yang kita bahas tadi, bahwa kalau kita memperhitungkan dari massa dari pegas, berarti pegas ini di samping dia memiliki energi potensial, dia juga memiliki energi kinetik. Karena terdiri dari massa DMS yang bergerak, berarti dia juga memiliki energi kinetik. Jadi yang memiliki energi kinetik adalah massa yang ini, kemudian massa pegas, ya dua itu ya, yang memiliki energi kinetik itu adalah massa ini, baloknya, dan massa pegas. Kemudian energi potensialnya itu dimiliki oleh pegas. Jadi pegas itu memiliki dua energi, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Nah, sekarang kita akan menghitung energi kinetik dari massa pegas. Energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Nah, kita turunkan kecepatannya dulu. Kecepatan dari gerak DMS tadi kita sudah rumuskan adalah Y. Ini adalah jaraknya, Y per L kalikan X, berarti kecepatannya adalah turunan dari ini, yaitu Y per L kalikan X dot. Sehingga energi kinetiknya adalah setengah mv kuadrat, M-nya adalah DMS kalikan X dot kuadrat adalah ini, Y per L kalikan X dot kuadrat. Hingga menjadi setengah ms per L dy Y kuadrat per L kuadrat kalikan X dot kuadrat. Ini kita rapikan sehingga menjadi setengah ms X dot kuadrat kalikan Y kuadrat per L pangkat 3 ini kali ini kalikan dy. Nah, kita sudah mengetahui energi kinetik pada komponen kecil ini, pada DMS. Maka untuk mencari energi kinetik seluruh pegas, kita integralkan dari 0, Y-nya 0 sampai dengan L. Nah, ini adalah energi kinetik pegasnya dari 0 sama dengan L. Nah, ini kita tinggal integralkan yang ini, setengah bla 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 ini kita integralkan dengan batas 0 sampai L, setengah ms X dot kuadrat Y kuadrat per L kuadrat dy. Nah, ini yang bukan merupakan variabel Y kita keluarkan, yaitu setengah ms X dot kuadrat. X kan bukan dari variabel dari Y, maka bisa kita keluarkan bagi L pangkat 3, 0 sampai L Y kuadrat dy. Ini sehingga ketemu bahwa energi kinetik spring pegas secara keseluruhan adalah 1/6 ms massa spring kalikan kecepatan gerak kuadrat. Ini adalah hasil akhir dari energi kinetik spring. Nah, kemudian kita menghitung energi kinetik dari massanya ini, yaitu setengah mv kuadrat. Ya, kita tinggal masukkan aja setengah m X dot kuadrat. Nah, sehingga total energi kinetiknya, yaitu akibat dari pegas maupun dari massa bandulnya, yaitu 1/6 ms dot kuadrat tambah dengan setengah m X dot kuadrat. Nah, ini X dot kuadratnya kita keluarkan, jadi setengah X dot kuadrat kurang 1/3 kalikan ms plus m. Nah, ini disebut dengan massa ekuivalennya. Massa ekuivalennya berarti massa bandulnya ditambah dengan 1/3 dari massa pegasnya. Kemudian kita lanjutkan dengan energi potensial yang dimiliki oleh pegas, setengah kx kuadrat, sehingga totalnya adalah yang ini, setengah m ekuivalen X dot kuadrat tambah setengah kx kuadrat. Nah, karena kita menggunakan metode energi yaitu konservatif, tidak ada panas, tidak ada energi mekanik yang dirubah menjadi energi lainnya, maka di turunan dari energi mekaniknya adalah sama dengan 0, sehingga ini kita turunkan satu kali, berarti M ekuivalen ini ya, duanya menjadi sini, jadi duanya jadi 1, X dot kalikan X double dot ini jadi duanya ke sini, jadi KX X dot. Nah, sehingga natural frekuensinya adalah akar K per M ekuivalennya. M ekuivalennya tadi ya, berarti ini setengah ms plus M. Nah, sehingga kalau kita uraikan lagi, natural frekuensi dari sistem ini ketika kita masukkan pengaruh massa dari pegas adalah akar dari K kawan pegasnya dibagi dengan 1/3 dari massa pegas dan ditambah dengan massa bandulnya.
masa M-nya ini. Nah, arti dari ini adalah pegas itu memberi pengaruhnya hanya sepertiga dari masanya, dari masa pegasnya. Nah, karena apa? Karena ujung satunya tidak bergerak sama sekali. Jadi yang karena ininya tidak bergerak, sedangkan ini bergerak. Jadi yang ujungnya, karena ujungnya itu tidak bergerak, kemudian semakin bergerak semakin jauh semakin jauh, yang ini adalah sama dengan X, maka hal itu akan mengurangi energi kinetik. Nah, mengurangi energi kinetik jadi hanya pengaruhnya hanya sepertiga masanya yang mempengaruhi dari energi kinetiknya, mempengaruhi dari natural frekuensinya. Nah, contohnya ini kasusnya masa ininya adalah ini adalah 4 kg, kemudian masa pegasnya adalah ini 3 kg. Nah, ini kita lihat bahwa masa pegas dan masa bandulnya itu hampir sama, sehingga ini tidak bisa kita abaikan masa pegasnya. Nah, kekakuan pegasnya adalah 20 Nm per meter. Nah, dengan demikian natural frekuensinya adalah pakai ini ya, K dibagi dengan sepertiga masa pegas plus masa bandulnya, sepertiga kali 3 plus 4, sehingga menjadi 20 bagi 5 akar 4 sama dengan 2 radian per detik. Nah, ini adalah contoh penggunaan masa pegas jika masa pegasnya dibanding dengan masa bandulnya itu tidak bisa abaikan kita atau hampir sama. Nah, ini adalah penjelasan dari masa ekuivalen. Pada video selanjutnya kita akan bahas contoh dari penggunaan masa ekuivalen ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.